Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua, mahasiswa Prodi Psikologi dan Prodi Studi Agama-Agama yang mengambil mata kuliah Psikologi Agama di semester ini. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa melanjutkan perkuliahan daring kita, walaupun secara asinkronus. Kawan-kawan, marilah kita mulai perkuliahan kita pada hari ini dengan bersama-sama melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semua, semoga dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim tadi, kuliah kita bisa berjalan dengan lancar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menjadi salah satu amal soleh kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Teman-teman semua, pada pekan lalu kita sudah diskusi tentang objek dari psikologi agama ini. Tentu teman-teman masih ingat bahwa objek studi mata kuliah psikologi agama in general secara umum adalah objek materialnya adalah manusia beragama, kemudian objek formalnya adalah pengalaman beragama. Pada pekan lalu kita pun sudah diskusi tentang objek psikologi agama menurut para ahli. Masih ingat menurut Zakiyah Darajat, menurut Nico Syukur-Dister, kemudian menurut Krebs, dan juga menurut Clark. Kalau kita ingat menurut Zakiyah Darajat, objek studi agama, psikologi agama ini, atau studi agama pendekatan psikologis ini adalah kesadaran dan pengalaman beragama. Teman-teman sudah juga mendiskusikan apa bedanya tentang kesadaran dan pengalaman beragama kemarin. Kemudian menurut Nico Syukur-Dister, objek psikologi agama adalah relasi intensional antara manusia dengan Tuhannya, atau dalam bahasa dia adalah manusia yang mengarahkan diri kepada Tuhan. Artinya sama bahwa objek psikologi agama menurut Nico Syukur-Dister adalah manusia beragama ini. Sedangkan menurut Clark, menurut Robert Krebs, apa yang menjadi objek psikologi agama adalah masalah agama secara fenomenologis, artinya yang nampak-nampak ini, yang segi institusional agama, kemudian apa arti institusi tersebut terhadap kepribadian manusia. Dan terakhir, kita juga sudah mendiskusikan objek studi psikologi agama menurut Clark. Nah, menurut Clark, objek dari studi psikologi agama adalah religious experience and behavior. Oke. Nah, dia membedakan antara an acute behavior dengan adult habit. Nah, orang yang beragama kayak an acute behavior itu orang yang menjadikan agama sebagai kebutuhan, motivasi, arah hidup, dan adult habit yang menganggap agama sebagai beban, sebagai rutinitas. Nah, Clark juga membedakan 3 tipe religious experience, ada primarily, ada secondary, dan ada tertiary. Kita sudah diskusikan bersama-sama. Kawan-kawan, pada kesempatan ini kita akan diskusi tentang jika objeknya adalah itu, bagaimana metode psikologi agama sebagai cabang dari psikologi secara umum ini. Saya share screen. Dan nanti kita akan coba mendiskusikan tentang sejarahnya juga, sejarah dari psikologi agama ini. Nah, ini kawan-kawan, metode dan sejarah psikologi agama. Jika objek kajiannya adalah manusia beragama tadi, objek formalnya pengalaman beragama, maka bagaimana metode, cara, teknik melakukan penelitian terhadap pengalaman beragama tadi.
atau relasi intensional tadi, atau masalah agama secara fenomenologis tadi, atau kesadaran dan pengalaman beragama tadi, atau juga religious experience and behavior kalau menurut Clark. Oke. Metode penelitian psikologi agama secara umum, tentu karena sebagai cabang psikologi, adalah metode ilmiah empirik, pengalaman, perilaku, behavior, itu kebenarannya adalah kebenaran ilmiah empirik. Karena itu metode ini metode ilmiah empirik. Empirik itu pengalaman. Oke, pengalaman. Metode yang paling banyak digunakan adalah dokumen pribadi dan kuesioner. Itu yang dikatakan oleh Clark sebagai psikolog agama kelas dunia ya, dan Zakia Darajat sebagai psikolog agama nasional, tapi level internasional. Dua, pribadi, dokumen pribadi, dan kuesioner. Nah, kita akan diskusikan bagaimana toh dokumen pribadi bisa menjadi metode, dan tentu kuesioner ya sudah familiar kita dengan kuesioner atau angket ini. Oke. Apa dokumen pribadi itu? Ada berbagai jenis dokumen pribadi yang bisa kita gunakan sebagai metode psikologi agama untuk meneliti pengalaman beragama seseorang tadi. Ada autobiografi, kita sudah biasa. Ada deskripsi jawaban terhadap kuesioner terbuka, berarti angket. Ada memoir, banyak ya buku-buku tentang memoir itu. Ada pengakuan, kemudian kayak bukunya Al-Ghazali, Al-Muqid min Ad-Dalal, dan protokol interview yang direkam. Jelas ya, ada interview. Nah, permasalahannya dokumen pribadi tadi, autobiografi, deskripsi jawaban terhadap kuesioner terbuka, memoir, kemudian pengakuan dan protokol interview itu, bisakah dijadikan standar ilmiah? Atau jika mungkinkah di secara ilmiah? Oke. Jawabannya, di Alport menjawab bahwa ada 3 tujuan ilmu termasuk psikologi agama ini, yaitu understanding, predicting, dan control. Kemudian pendekatannya ada 2, ada nomotetik dan ideografik. Dalam pendekatan nomotetik, kalau kita melakukan pendekatan nomotetik berarti meneliti banyak kasus untuk mengungkap generalisasi yang universal. Jadi kalau ini contoh dari pendekatan nomotetik itu, misalnya pandangan mahasiswa Win Sunan Kalijaga tentang pacaran sebelum nikah. Sedang perilaku pacaran sebelum nikah. Nah, itu generalisasi mahasiswa UIN dengan mencari kesimpulan yang general, dan itu universal. Itu nomotetik. Sedangkan ideografik meneliti sebuah dokumen secara intensif yang bisa mengungkap generalisasi yang spesifik yang mungkin diilustrasikan hanya dengan konteks kasus satu. Nah, kalau meneliti satu orang secara mendalam melalui dokumen pribadi, ini namanya ideografik, mendalam satu orang gitu. Nah, studi ideografik dapat diakreditasi, dapat dianggap sebagai ilmiah dengan 3 pertimbangan. Cek sumber yang independen, kemudian adanya konsistensi internal, dan menghasilkan interpretasi prediktif. Buku yang sangat terkenal itu buku Ahmad Wahib ya, judulnya Pergolakan Pemikiran apa gitu. Itu contoh dari studiografik dokumen pribadi yang bila diakreditasi bisa dilihat bisa menjadi metode ilmiah ini, metode psikologi ilmiah. Karena di dalamnya terdapat sumber-sumber yang independen, kemudian konsistensi isinya, dan menghasilkan interpretasi prediktif, bisa dianalisis secara prediksi keilmuan. Kuesioner sekarang yang kedua, metode kuesioner. Kuesioner open-ended, biasa ya, kita terbiasa dengan itu, angket.
Memberi kebebasan dan kesempatan untuk jawaban spontan. Merupakan salah satu juga bentuk dokumen pribadi. Nah, Anda pernah mengisi kuesioner atau membuatnya? Nah, nanti sewaktu penelitian skripsi, pasti jika metode pengumpulan datanya adalah angket, instrumennya adalah kuesioner inilah. Kegunaan kuesioner yang paling jelas adalah dalam riset nomotetik tadi ya, untuk meneliti banyak subjek penelitian, mahasiswa UIN misalnya, atau mahasiswa fakultas tertentu yang jumlahnya ratusan. Kuesioner adalah salah satu alat yang paling tepat dalam mengumpulkan jawaban tentang sejumlah topik dari sekelompok besar orang dan mengolahnya dalam tabulasi yang dapat dikuantifikasi dan diolah secara statistik, SPSS, dan metode yang lain. Itu tentang kuesioner. So, kita bisa meneliti pengalaman keagamaan seseorang selain dengan dokumen pribadi tadi, tetap juga dengan kuesioner ini. Terutama cocok untuk yang ideogram. Untuk yang ini ya, yang meneliti, yang nomotetik, meneliti banyak subjek untuk kasus tertentu. Tentu ada tantangan dalam pembuatan kuesioner, kawan-kawan, kalau sudah pernah buat ya, mungkin pernah di mata kuliah metode penelitian, mungkin pernah. Nah, mempersyaratkan kerjasama dengan responden. Nanti kita harus punya trik bagaimana, ini kan ngisi sejumlah pernyataan atau pernyataan untuk responden kita, sehingga misalnya banyak ya, ada 60 pertanyaan, 50 pertanyaan, itu kan sesuatu yang melelahkan. Nah, itu mempersyaratkan kerjasama, sehingga pengalaman kami biasanya ada bagi yang ngisi kuesioner dikasih cenderamata, kasih buku atau pulpen atau yang lain. Itu salah satu kerjasama ya, karena kita perlu informasi, perlu data ya kalau kuesioner, perlu data dari pengalaman mereka, dan tentu kita juga kadang harus berterima kasih dengan hal seperti itu. Kemudian menyusun item kuesioner butuh keterampilan tinggi. Untuk 2 rumusan masalah misalnya, dan itu bisa menjadi sekian puluh pertanyaan, itu membutuhkan keterampilan yang biasa, karena variabelnya dipecah lagi sampai semakin spesifik, semakin mendalam. Mengukur kerepresentatifan kuesioner. Nah, itu dia. Termasuk subjek penelitiannya. Untuk mengatasi kelemahan kuesioner di atas, perlu diadakan pilot study terhadap orang yang representatif tapi terbatas. Jadi kalau kita meneliti pengalaman keagamaan, psikologi agama ini, kita sebelum terjun ke lapangan, bagus juga kita pilot study dulu, minta ke kawan, minta ke teman untuk mengisinya gitu sementara. Untuk mengisinya ya. Kira-kira bagaimana, berapa lama mengisinya, kesulitannya apa, sehingga dievaluasi, nanti bisa diperbaiki untuk penelitian sesungguhnya. Oke. Metode lain selain dokumen pribadi dan kuesioner, tentu interview tadi sudah ya. Interview bagaimana kita mencari informasi kepada informan atau informawati. Kemudian polling, ke skala biasa, tes, pretest sama post-test, itu juga salah satu metode dalam psikologi agama. Eksperimen, statistik, observasi. Di buku-buku psikologi, observasi menempati sangat penting sekali kalau kita baca buku psikologi umum, bahkan studi kasus, metode klinis, survei, dan lain-lain. Itu metode-metode lain. Nah, itu dia metode psikologi agama, dan ada beberapa pertanyaan yang teman-teman harus jawab nanti berkelompok terkait dengan metode psikologi agama. Nah, sekilas kita akan jelaskan sejarah psikologi agama sebagai sebuah ilmu kayak mana sampai sekarang. Oke. Periode pertama dikatakan sebagai perkembangan pesat. Periode perkembangan pesat ini itu sebuah permulaan, dikatakan sebuah permulaan yang mengesankan saat tahun 1890-an. Mengapa di sini pesat? Karena tokoh-tokoh psikologi modern mereka juga ya tokoh-tokoh psikologi agama. Mereka mengkaji fenomena kehidupan beragama.
Di antaranya adalah G. Stanley Hall 1881 meneliti konversi agama para remaja. Kemudian ada Eddie Starbuck. Nah, ini berkaitan nanti di Clark University kalau tidak salah ini betul. Tahun 899 Starbuck sudah menulis sebuah buku The Psychology of Religion. Oke, Starbuck itu ternyata muridnya William James, tapi Starbuck dengan mengambil teori-teori dasar dari James, dia membentuk teori sendiri. William James yang terkenal tahun 1901 sama 02 menerbitkan The Varieties of Religious Experience, oke. Dia buku yang saya punya, saya bawa ini. Ini buku William James, adalah 20 perkuliahan dia di Clark University tentang psikologi agama ini. Ada Wilhelm Wundt, ada Sigmund Freud, terkenal sekali ini dan sangat mewarnai perkembangan psikologi agama. Ini psikoanalisis. Dan ada Jung juga dari psikoanalisis, ada Pierre Janet, dan lain-lain banyak. Itu di periode yang pertama sebagai perkembangan pesat. Kemudian periode pertengahan dikatakan sebagai periode kemunduran, yaitu tahun 1930-an sampai 1950-an. Ini dia. Mengapa demikian? Sebab-sebabnya pertama, eksklusivitas psikologi dan agama. Antara psikolog dengan agamawan terjadi tidak lagi seperti di awal saling sapa, tetapi psikolog mengatakan agama bukanlah sesuatu yang bisa dikaji secara ilmiah. Kemudian para agamawan juga mengatakan bahwa psikologi itu bisa mengkuliti agama sehingga bisa merusak dogma iman seorang terhadap dan komitmen terhadap agamanya, sehingga psikologi membahayakan bagi keberagamaan dan bagi agama itu sendiri, karena para psikolog banyak mengkritik tentang agama ini. Begitu juga agama. Para agamawan mengatakan bahwa psikologi sebagai ilmu itu cenderung merusak keberagamaan, kesucian, kesakralan keberagaman seorang. Karena itu berebut clients antara psikolog dengan agama ketika ada kasus-kasus psikologis, orang yang menghadapi masa-masa psikologi, ada rebutan, tidak kerjasama, tapi rebutan antara psikolog dengan agamawan ya, antara para santo, para pendeta di gereja dengan para ilmuwan, psikolog dan psikoterapis. Kemudian lepasnya psikologi dari filsafat menjadikan psikologi sangat empiris gitu, dan tidak lagi memandang agama sebagai bisa dikaji yang sakral ini melalui pendekatan ilmiah. Kemudian merajalelanya behaviorisme, kita bisa lihat ya bagaimana behaviorisme yang sangat membantu dalam psikologi pendidikan, tapi dalam perkembangan psikologi agama karena punya asumsi-asumsinya sendiri tentang agama, dan dia sangat positif ya, sehingga menjadikan kajian terhadap psikologi agama menurun. Pengaruh Freud, wah ini sangat besar sekali karena Freud menyerang agama dengan menyerang quote and quote, dia peneliti keberagaman juga, dengan mengatakan agama sebagai yang pertama, agama itu sebagai pemenuhan kekanak-kanakan. Dia orang yang beragama itu adalah orang yang kekanak-kanakan dan akan menghambat kedewasaan seorang. Seperti halnya, jadi beragama adalah pemenuhan atau pengganti terhadap keberadaan ayah di waktu kecil. Yang kedua, agama, kata Freud, adalah orang yang beragama, orang yang
adalah mereka yang mengalami penyakit saraf, neurosis massal, gangguan saraf. Dan yang ketiga, agama sebagai an illusion, sebagai ilusi, sehingga harus diganti dengan ilmu. Nah, itu muncul kesan negatif terhadap agama ini. Periode terakhir, periode kebangkitan kembali, periode ini dikatakan tahun 1950 dan 19, tapi dikatakan juga 1970 sampai sekarang. Baik. Oke. Periode Oke, sebentar. Selanjutnya, ke Zoom. Ini dia periode terakhir, periode kontemporer yang menurut Clark, Zakia Darajat sebagai kebangkitan kembali. Periode ini kira-kira setelah periode penurunan itu tadi, sewaktu Freud pengaruhnya terhadap studi keagamaan sangat nampak. Kapan ini periode ini? Yaitu pada tahun 1970-an. Nah, kita belum lahir ini. Sampai sekarang ini. Tanda-tandanya apa? Munculnya berbagai jurnal dan annual series. Kalau di teks Zakia Darajat itu nampak sekali yang sudah saya share ke teman-teman semua ya. Ada jurnal Transpersonal Psychology, ada Psychology Religion, dan juga peran dari Clark University. Kemudian terbitnya buku-buku teks yang tadi disebutkan juga, ada dari kalau baca dari segi wilayah, memang terkaitan dengan buku-buku ini ada 3 tradisi memang dalam psikologi agama ini. Yang pertama tradisi Anglo-American, jadi para sarjana, psikolog, bahkan teolog di Amerika, dengan buku-bukunya banyak sekali, didukung dengan kajian di Clark University dan macam-macam. Kemudian ada tradisi Jerman dan ada tradisi Prancis yang nampak dan sampai ke kita buku-bukunya ini. Ada Clark, The Invitation of Psychology of Religion, kemudian ada Spilka, seperti bisa dilihat di RPS ini dari tradisi Amerika ini. Kemudian artikel psikologi agama di publikasi penting. Oke. Kemudian pasca sarjana membuka jurusan psikologi agama, pernah di UGM juga pernah, sosiologi agama di UGM pernah, tapi sekarang udah nggak ada lagi. Kemudian berdirinya organisasi profesional, kemudian psikologi agama mempengaruhi psikologi umum, dan tentu yang sangat dekat dengan kita, mungkin juga kawan-kawan, atau tidak ya, temuan tentang spiritual quotient, tentang kecerdasan spiritual, sehingga psikologi umum pun sekarang mengkaji tentang keberagamaan, riset-risetnya. Anda bisa baca bukunya Subandi, saya ada ini bukunya, bisa saya perlihatkan. Nah, di UGM pun sudah banyak, walaupun mereka mazhabnya ke indigenous psychology, tapi banyak meneliti. Di buku ini di inventarisir riset-riset psikologi agama di Fakultas Psikologi UGM. Subandi salah satu staf pengajar di sana yang concernnya terhadap psikologi agama lumayan gitu daripada psikolog-psikolog yang lain yang di sana. Ini bukunya yang dia tulis juga psikologi agama dan kesehatan mental. Mungkin teman-teman bisa beli ini, bagus di dalamnya ya. Sebab-sebab kemajuan, kemudian ada faktor situasional, itu interest agama terhadap psikologi, juga interest psikolog terhadap agama, kemudian relasi agama dan kesehatan mental. Ada riset ya di buku ini juga bahwa agama berperan dalam membangun kesehatan mental seorang. Kemudian profesional muda mulai
kalau dikatakan Zaki Darajat juga perkembangan filsafat ilmu. Dan kebutuhan psikolog akan agama pasti karena sewaktu saya pernah mendampingi istri di UGM misalnya, sewaktu ingin didatangkan psikolog atau psikiater atau kedua-duanya, itu ditanya dulu agamanya apa. Sehingga nanti akan didatangkan psikolog dan psikiater yang agamanya sama dengan sang pasien dan membantu percepatan penyembuhan. Ya, memang dari segi non fisik kan, dari segi psikologis gitu. Motivasi, kemudian gratitude grateful itu bagaimana membangunkan rasa syukur. Dan yang terakhir alasan substantif perkembangan filsafat dan metodologi riset yang saya dapatkan ya di kuliah sebelumnya ada filsafat ilmu misalnya yang membagi kebenaran itu kebenaran ilmiah empirik, kebenaran ilmiah teologis, dan kebenaran ilmiah spekulatif. Baiklah, itu periode kontemporer. Kemudian ini ya teman-teman kuis hari ini. Yang pertama, uraikan tentang kelebihan dan kekurangan metode dokumen pribadi dan bagaimana cara mengatasi kekurangannya sehingga bisa menjadi metode yang memungkinkan secara ilmiah. Ingat, objek studinya adalah pengalaman keagamaan seorang atau sekelompok orang. Yang kedua, uraikan kegunaan metode kuesioner, tantangan dan solusinya dalam penelitian psikologi agama. Oke, itu dia di beberapa buku yang pernah publish ini psikologi semua ini. Secret of Happiness, Menjadi Bahagia, Inner Happiness Building. Dan ini buku terbaru saya kemarin, ini yang buku yang saya Oke, teman-teman semua, itu dia perkuliahan asinkronus hari ini dari Magelang. Semoga ada manfaatnya. Marilah kita tutup kuliah kita dengan bersama-sama melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.